Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini Rabu 6 Agustus 2025 didasarkan atas santapan harian. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Lukas 9 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini diberi judul Sekedar Takjub atau Paham akan Firman. Sekedar takjub atau paham akan firman. Saudara, umumnya orang takjub ketika mereka melihat keajaiban yang spektakuler. Pengusiran roh jahat dari seorang anak yang sakit bukan mujizat pertama yang dilakukan Yesus dan disaksikan oleh orang banyak. Namun ketakjuban mereka pada kebesaran Allah dikontraskan oleh Yesus dengan perkataannya yang berikutnya. Saat orang-orang masih keheranan, Tuhan Yesus memberikan perintah penting kepada murid-muridnya agar mereka mendengarkan dan memperhatikan. Yesus mengingatkan mereka akan penderitaannya, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara, tujuan Yesus adalah tidak lain dari mengubah cara pikir para murid agar berbeda dari cara pikir orang banyak yang sekedar takjub akan perbuatannya yang ajaib. Yesus menghendaki agar para pengikutnya benar-benar mendengarkannya dan memahami tujuan kedatangannya, yaitu menderita demi keselamatan manusia. Perintah Yesus bukan merupakan bentuk peringatan bagi kita untuk berhati-hati terhadap kepalsuan dan kedangkalan iman. Seperti benih yang jatuh ke tanah yang berbatu, firman Tuhan yang diterima dengan perasaan takjub saja hanya akan tampak dalam saat-saat gembira, tetapi akan layu bahkan mati dalam saat-saat susah. Saudara, Lukas mencatat bahwa para murid tidak paham perkataan Yesus. Hal ini mungkin masih bisa dimaklumi karena artinya belum disingkapkan kepada mereka. Mengingat bahwa peristiwa penyaliban Yesus belum terjadi pada saat itu. Namun yang disayangkan adalah mereka tidak berani menanyakan arti perkataan Yesus. Kita tidak diajar untuk menjadi pengikut Yesus yang hanya takjub pada firman-Nya, juga yang tidak mengerti dan diam saja, tetapi yang terutama memahami dan mampu menghidupi firman dalam berbagai situasi kehidupan setiap hari. Dengan pemahaman yang benar, kita siap mengikuti Yesus sampai kapanpun. Mari kita setia mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, serta meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini karena kami diingatkan untuk mendengarkan firman, mengerti firman, paham akan firman Tuhan.
Kami berdoa biar kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong kami. Yang terutama, biar kiranya Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami sehingga setiap firman yang kami baca, kami dengar, boleh dapat kami pahami. Hanya Allah Roh Kudus sendirilah yang dapat menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran itu. Terutama dapat melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menjadi murid-murid Kristus yang takjub akan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan dan paham akan firman Tuhan, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.